Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara yang sama di episode yang berbeda. Dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan ibu-ibu mungkin yang mau gegeroh, mau ngisikan ya, mau beberes, mau segala macam, usak-pasak, kurang goreng, usang-oseng, menyempatkan diri thalabul ilmi dengan berharap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan ilmu dan juga tambahan silaturahim sama kita. Menurut ilmu agama itu hukumnya apa? Fardu ain. Hukum menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain itu kewajiban yang melekat pada setiap orang dan tidak dapat digugurkan oleh sebagian orang. Kalau ilmu dunia itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau ada yang sudah menuntutnya dari kalangan umat Islam, maka yang lain tidak berkewajiban. Tapi ilmu agama hukumnya fardu ain. Thalabul ilmi fardu ain kalau dalam urusan agama. Kalau urusan dunia itu fardu kifayah. Sudah ada yang belajar kedokteran, sudah ada yang belajar militer, sudah ada yang belajar sains. Nah, itu fardu kifayah. Kalau sudah ada ya sudah. Tapi kalau ilmu agama fardu ain. Setiap orang berkewajiban menuntutnya tanpa kecuali. Karena dengan ilmu agama kita mengenal Allah dan mengenal bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya mulai kajian kita, ini perlu disampaikan bahwa hari ini kita masuk bulan Muharram, bulan Safar. So far so good ya. So far so good. Di hari ketiga saya ingin menyampaikan pesan Nabi SAW. Mangga, tafadhali labas. Di mana Nabi SAW beliau bersabda mengingatkan kita umat Islam untuk tidak mempercayai takhayul dan khurafat yang biasa terjadi di bulan Safar. Ya, itu pembukaan kita. Kenapa? Karena di dalam masyarakat kita atau di tradisi budaya kita banyak orang yang masih mempercayai khurafat dan takhayul yang terkait dengan bulan Safar. Itu sebenarnya tradisi warisan jahiliyah. Orang Arab dulu menamai bulan ini bulan Safar karena mereka moratorium atau menghentikan bepergian di bulan ini, mengosongkan kegiatan dan fokus diam di rumah. Ya, orang Arab jahiliyah kalau di bulan Safar fokus berdiam diri di rumah dan tidak melakukan perjalanan kemanapun. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa bulan Safar ini bulan penuh dengan bencana, bulan penuh dengan musibah, bulan penuh dengan bala, bukan bala-bala ya, bala. Dan memang qadarullahnya di bulan Safar ini banyak kematian, banyak orang sakit. Bahkan dulu Covid 3 tahun puncaknya di bulan Safar. Dikersakeun teh gitu. Pas gitu. Padahal itu ujian dari Allah, apakah kita mempercayai khurafat di bulan Safar ataukah kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan apabila bulan Safar datang, Nabi itu mengingatkan dalam sabdanya, di dalam Islam, dalam akidah Islam, dalam tauhid Islam ada kaidah la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam Islam kata Nabi tidak ada yang namanya adwa. Adwa itu penyakit yang dipindahkan oleh jin. Seperti dulu ada Ustadz Mulyono ya. Pernah dengar Ustadz Mulyono dulu
Jadi orang sakit Haryono. Haryono Mulyono mah. Beda lagi. Haryono. Sama no-nya itu ya. Jadi ada penyakit dari orang diambil pindahkan ke objek lain, ke kambing gitu ya. Kambing dengan bantuan khodam. Nah, dalam Islam itu tidak ada. Kalau ada orang terkena penyakit atau tertular penyakit itu semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lagian mindahin penyakit ke kambing juga kasihan kambingnya, zolim kan? Zolim kan nggak boleh. Itu yang kedua, wala tiarota, di dalam Islam tidak ada tatoyur, Bu. Tatoyur itu adalah mempercayai suara-suara atau penglihatan, dedengan atau dedelan. Ada suara burung, tahu-tahu keluar rumah siapa yang meninggal nih, nah, gitu. Ada suara burung, percaya ada yang meninggal. Ada kupu-kupu, percaya ada yang tamu. Kemudian ada suara gagak, ini akan ada musibah. Kemudian ada suara ini dan sebagainya. Nah, itu namanya tatoyur. Mau pergi di depan rumah ada kucing lewat nyebrang, nah ini picalakaeun. Contoh ya. Ataupun ya, tatoyur itu percaya kepada pendengaran ataupun penglihatan. Maksudnya yang hubungan dengan gaib ya, bukan penglihatan. Saya melihat botol, bukan. Yang gaib. Jadi mengaitkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dengan sesuatu yang akan terjadi gitu. Melihat kucing, wah ini bakal ada musibah nih. Ya semacam pairibon, semacam weton, semacam isyarat-isyarat ramalan. Kalau ada burung meyakini bahwa ada yang mati gitu. Kalau ada sesuatu, nah itu namanya tatoyur. Dari kata toir artinya burung. Percaya dengan suara burung, dia memberitahu tentang satu kejadian dan lain sebagainya. Itu Islam tidak boleh kayak begitu. Percaya kepada tatoyur. Dalam bahasa orang tua kita dulu, percaya kepada dedelan jeung dedengean. Nah, jangan. Kita umat yang bertauhid, umat yang berakidah sudah seharusnya meninggalkan kepercayaan seperti itu. Mau ada burung mau tidak ada, mau ada kupu-kupu mau tidak ada, semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan hal-hal semacam itu. Wala hammata, yang ketiga, tidak ada yang namanya keangkeran. Dalam Islam, dalam akidah Islam tidak ada yang namanya keangkeran. Tempat anu angker, jalan anu angker, kalau lewat klaksonin sambil ngucap salam, lemparin rokok sebungkus, enggak ada. Dalam Islam enggak ada seperti itu. Ya. Tapi di kita masih ada percaya seperti itu. Supir-supir kalau lihat suatu daerah itu kadang, Assalamualaikum Mbah, alungkan rokok. Kalau enggak itu nanti akan ada musibah. Tanjakan tertutup, keangkeran. Jadi tidak boleh mempercayai suatu itu angker gitu. Jadi dalam Islam tuh harus dibersihkan yang begitu. Nah yang terakhir ini bahasan kita, wala sofaro, dan tidak ada kepercayaan sialnya bulan Safar. Bulan Safar itu sama seperti bulan yang lain, tapi karena memang itu tradisi bangsa Arab yang turun-temurun dan sampai ke Indonesia, pada akhirnya banyak orang kita percaya bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Akhirnya di bulan Safar orang-orang tidak berani mengadakan hajatan, tidak berani mengadakan perjalanan. Orang Arab dulu kalau bulan Safar itu mager di rumah. 1 bulan mager di rumah, enggak melakukan perjalanan, baik bisnis ataupun perjalanan lainnya. Karena apa? Karena mereka meyakini ini bulan Safar turun banyak musibah. Nah, Islam datang untuk menghilangkan kepercayaan semacam itu. Demi apa? Demi supaya orang itu hanya bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Kalau kamu sudah punya niat, sudah punya azam, bertawakallah kepada Allah dan jangan mengaitkan atau jangan mempercayai adanya satu kejadian karena faktor-faktor tadi yang saya bacakan. Ya. Itu tauhid yang harus kita jaga. Akidah Islam mengharuskan kita untuk meniadakan kepercayaan seperti itu. Namanya tatayur. Ya, jadi bulan Safar ini
sebagaimana biasanya itu bulan-bulan seperti yang lain, tidak ada yang perlu ditakutkan. Terutama nanti di akhir bulan Safar ada namanya Rabu Wakasan. Rabu Wakasan itu Rabu Pamungkas atau Rabu terakhir. Banyak orang meyakini Rabu terakhir itu adalah hari di mana seluruh musibah, bala bencana dan lain sebagainya itu diturunkan. Kalau kita mau mengisi malam Rabu Wakasan dengan sholat, baca Quran, zikir, ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu meyakini bahwa akan turun banyak musibah dan bala di malam itu dan besok hari, sehingga hari Rabu menjadi hari yang paling lengang di dunia. Ya, sementara orang-orang kafir beraktivitas biasa saja, orang-orang non muslim, orang Chinese beraktivitas biasa saja, dagang, pergi, piknik, mumpung kosong, gedung-gedung juga kosong. Sekarang aja nyewanya, orang Islam lagi nggak nyewa gedung nih bulan Safar nih, mau perkawinan disewa oleh orang kafir, oleh orang non muslim, murah-murah itu gedung saat ini. Jadi ini kepercayaan. Kalau orang non muslim saja tidak percaya, masa kita orang Islam malah percaya hal semacam itu. Jadi nanti Rabu Wakasan akan banyak orang percaya bahwa itu hari keramat, hari yang menakutkan, hari sial, hari musibah, hari bencana, ya, sehingga tidak ada orang yang melakukan perjalanan ataupun yang sebagainya. Tetapi itu kita sebagai orang yang berakidah tidak boleh mempercayainya. Berat, memang berat, karena orang-orang banyak yang percaya. Tapi kita orang yang belajar, orang yang akidah, orang yang bertauhid, mulai saat ini tidak usah mempercayai hal semacam itu lagi. Ya. Karena apa? Karena Allah menciptakan bumi itu hari Rabu. Jadi hari Rabu itu hari berkah sebenarnya. Hari berkah, hari yang Allah ciptakan bumi dan tempat kita berpijak ini ciptakan hari Rabu. Artinya apa? Hari di mana Allah banyak menciptakan kebaikan di hari Rabu itu. Kenapa dibalikin, diputar balik menjadi hari yang paling banyak musibah. Jadi nanti kalau tiba saatnya Rabu Wakasan, kita tidak usah takut pada apa-apa, tidak usah meyakini apa-apa. Kalau mau sholat mutlak, sholat hajat, sholat apalagi, sholat taubat dan sholat lain sebagainya, silahkan. Malam-malam baca Quran yang banyak, zikir yang banyak, sholat yang banyak, sholat mutlak, sholat lain sebagainya, silahkan. Hajat silahkan. Yang nggak boleh itu apa? Mempercayainya. Yang nggak boleh itu mempercayai bahwa malam itu dan besok hari terjadi bala musibah yang sangat banyak sekali. Kenapa? Apa bahayanya, Bu? Bahayanya itu akan menjadi sugesti negatif bagi kita. Akan menjadi zon kepada Allah, menjadi suuzon. Menjadi suuzon tanpa dalil yang sahih gitu. Ketika kita meyakini bahwa besok Allah akan menurunkan musibah, itu sama dengan kita suuzon kepada Allah. Ketika kita meyakini bahwa besok hari akan terjadi bala atau wabah, itu sama dengan kita mensugestikan pada diri kita, keyakinan kita bahwa besok benar-benar akan terjadi. Kalau kita dibayangi ketakutan seperti itu, bisa jadi terjadi beneran. Kalau saya bepergian di hari itu, wah bakal cilaka nih. Akhirnya karena ada perlu dia pergi, tapi dengan ketakutan yang menghantui, akhirnya dia celaka beneran. Gitu. Ya. Padahal membuat sugesti negatif itu dalam Islam tidak boleh. Harus selalu sugestinya itu positif, optimis. Besok saya aja hajat, besok saya ada keperluan, besok saya ada acara, berangkat, tawakal kepada Allah itu. Orang beriman tawakal kepada Allah. Tidak boleh dipengaruhi, dilemahkan oleh kepercayaan ataupun keyakinan yang tidak ada dasarnya dan tidak masuk akal sama sekali. Alhamdulillah, saya waktu 2 tahun kemarin ya, di hari Rabu Wakasan malah melakukan perjalanan touring motor dari Bandung ke Rancabuaya bersama bapak-bapak di Al-Kausar. Tujuannya satu, ingin meyakinkan kepada mereka bahwa hari tersebut adalah hari biasa. Nyampe laut di selatan itu langsung pulang lagi, nyampe sini malam. Dan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dan memang tidak ada apa-apa. Saya sering menyampaikan Nabi Muhammad saja menikahkan putrinya di bulan Safar. Nabi Muhammad saja menikahi Sophia istrinya di bulan Safar. Menikahi Khadijah juga di bulan Safar. Menikahkan yang lain juga di bulan Safar. Jadi tidak ada masalah. Ya. Kalaupun ibu tidak mesti menikah di bulan Safar, maksud saya adalah jangan sampai takut dengan bulan Safar. Kalau sudah punya agenda, sudah punya rencana, sudah punya hajat, jalani aja.
Prinsipnya apa? Bismillah tawakkalna ala Allah, sudah. Ayatnya apa? Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, tawakal saja sama Allah. Kalaupun kita harus mati, memang takdirnya mati, meninggal, atau takdirnya kena musibah, itu bagian dari kehendaknya. Tidak ada hubungan dengan pengaruh-pengaruh tatayur yang seperti tadi. Semata-mata itu terjadi karena kehendak Allah. Kalau memang sudah Allah menghendaki, mau di rumah, mau di kasur, mau di jalan, itu terjadi. Bukan sama sekali karena pengaruh-pengaruh kepercayaan yang seperti tadi. Kenapa saya sampaikan? Karena sebagian umat Islam sudah tercerahkan, tidak percaya lagi yang begitu, tapi sebagian masih ada yang percaya. Masih ada yang. Apa buktinya? Buktinya bulan Safar hajat sepi, amplop aman, gedung lagi murah-murahnya. Ini info saja. Barangkali mau sewa gedung di bulan Safar. Ini sekarang bulan Safar sekarang. Baik, itu pembukaan. Saya merasa perlu menyampaikan karena kita momentumnya pas banget, ini hari ketiga di bulan Safar ya, sehingga mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita supaya kita dapat menjaga akidah ataupun tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-14. Itu ya 14 ya? Hah? 13? 13 ya? Sudah Bu, 13 sudah. Sekarang 14 Bu. 13. Kan udah, apa-apa yang diambil dari hewan hidup itu namanya bangkai. Udah kan? Apapun yang diambil dari hewan hidupnya namanya bangkai. Lalat sudah. Lalat 12 sudah, ya kan? 13 itu tentang anggota tubuh yang diambil dari hewan hidup namanya bangkai. Sudah. Sekarang 14. Udah, Bu. Sekarang 14. Udah petok pokoknya 14 ya. Nanti kalau ini pegangin yang rambut apa enggak selesai. Oh, enggak selesai ya? Iya, belum, cuma ini nantinya minggu depan. Oh, gitu. Ya udah kita ulang sedikit berarti ya. Rambut, kuku kan gitu. Belum. Iya. Berarti menyambung sedikit dari yang kemarin yang belum selesai. Ya. Hadisnya itu apa-apa yang diambil atau dipotong dari hewan yang masih hidup maka namanya bangkai. Apa-apa yang diambil dari hewan hidup itu namanya bangkai. Kalau bangkai berarti hukumnya apa? Najis dan haram. Apa-apa yang diambil dari hewan hidup namanya bangkai. Dan bangkai itu hukumnya haram dan najis. Ya. Saya bacakan penjelasannya. Fa'in kuti amin bahimatil an'am, apabila sesuatu diambil dari hewan yang hidup ma'abaqai hayatiha fahuwa najisun haramun, maka bagian tersebut adalah haram dan najis. Amma lau ubina min samakah wa baqiyat hayyah fama abyanu fahuwa tahir, kecuali ikan, sudah kita bahas ya itu ya. Nah, yang ketiga ya apa poin yang keduanya, yustasna min dzalika fa'ratus samak allati tuqta wa tabana min ghazalis saman misik wa hiya baqiyatu hayyah fa hiya tahira bin sunnati wal ijma' li'anna ma ubina minha bi manzilatil bayd wal walad wasya'r wan nahwiyah. Tetapi ada sesuatu yang diambil dari hewan hidup yang suci hukumnya berdasarkan ijma' ulama. Karena hadisnya enggak ada, tapi itu ijma'. Contohnya adalah telur. Telur itu kan keluar dari hewan hidup, ya kan? Apakah telur menjadi haram dan najis? Tidak. Kenapa? Alasannya adalah dia terlindungi oleh cangkangnya. Yang menghukumi tidak najisnya siapa? Ijma' ulama. Walaupun ada hadis, apapun yang diambil dari hewan hidup itu kategorinya bangkai, haram dan najis, tetapi ulama ijma. Ijma itu adalah konsensus atau kesepakatan yang tidak ada pembantahnya bahwa ada yang dikecualikan dari kaidah itu atau hadis itu. Yang pertama adalah al-baidu. Apa al-baid? Al-baid, mana baid? Telur. Wal walad atau anak hewan itu kan keluar dari
keluar dari badan hewan, ya kan? Wasya'ru, dan juga rambut, ya, rambut, kemudian kuku, kemudian telur, kemudian mungkin nanti ada yang anakan, ibunya mati hewan itu ya, lalu ada anaknya diambil, nah itu mah dikecualikan, tidak termasuk yang diharam atau najiskan. Ya, paham Bu ya? Hadisnya itu segala sesuatu yang dikeluarkan dari hewan hidup itu najis dan haram, karena kategorinya bangkai. Tapi berdasarkan ijma ulama ada pengecualian seperti telur, rambut, kuku, kemudian anak hewan itu hukumnya suci. Gitu ya. Itu hukumnya suci. Nah, di sini ada pertanyaan. Lantas apa hukumnya hewan-hewan yang punya nama seperti hewan darat yang diharamkan? Contoh, anjing darat halal atau haram? Haram. Kalau anjing laut? Kan dari laut. Semua yang dari laut Kan semua kemana? Tapi kan anjing, tapi kan anjing laut. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ada air liurnya. singa. singa laut. Singa darat haram. Singa laut halal. Apalagi yang hewan daratnya tuh haram tapi hewan lautnya tuh enggak gitu, apa contohnya? Ada nggak selain singa laut, anjing laut? Kalau pinguin gimana? Pinguin itu halal karena dia tidak disebutkan haram. Tapi tidak disebutnya juga burung ya, kalau harusnya halal. Burung. Alasan pertamanya mah karena tidak ada dalil pengharamnya. Siput itu kepiting. Kuda halal, kepiting halal, penyu halal, tapi tidak tuas, lama tidak tuas. Hadis tentang haramnya hewan dua alam itu lemah hadisnya. Lemah hadisnya. Namun untuk kehati-hatian penting juga untuk dijaga. Maksudnya lebih baik ditinggalkan gitu. Seperti kepiting, walaupun dia hidup di dua alam tetapi harus dipastikan dia mayoritasnya tinggalnya lebih dominan di mana? Hewan daratkah dia atau hewan lautkah? Ya. Dan kepiting itu tidak ada pengharamnya. Kepiting tidak ada pengharamnya. Dia bukan hewan pemakan hewan lain, dia tidak punya taring tajam untuk menyayat, dia tidak punya kuku untuk mencengkeram, dia tidak punya. Hanya punya cacapit aja buat perlindungan dirinya. Maka rajungan atau kepiting itu halal. 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 Kalau katak itu kan hidup di dua alam ya. Berdasarkan hadis tadi, walaupun itu lemah, tetapi untuk dijaga lebih baik ditinggalkan, dihindari ya. Baik, kita kembali ke hadis berikutnya ya, yaitu bab tentang wawadahan. Babul aniyah. Ini pas ibu-ibu wawadahan ini. Babul aniyah wawadahan. Jana. Hadis ke-14, An Hudzaifah ibni al-Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah, janganlah kalian minum dari bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala taqulu fi sihafiha, jangan juga makan di piring atau nampan ya yang terbuat dari keduanya, emas perak. Jadi jangan minum dari gegelasan emas perak, jangan makan dari pipiringan emas perak. Fa inna lahum fid dunya, karena emas perak yang dijadikan tempat minum dan tempat makan itu adalah kebiasaan orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, tapi bagi kalian mah nanti diizinkannya di akhirat, di surga. Dalam hadis lain bahkan barang siapa yang menggunakan itu di dunia, dia tidak akan menggunakannya di akhirat.
Ibu-ibu kalau minum dari gelas emas, maka nanti di akhirat tidak akan memiliki gelas emas. Artinya Pak, tidak masuk surga. Ibu-ibu yang makan di piring emas, kelak nanti di akhirat tidak memiliki piring emas. Artinya Pak, tidak masuk surga. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita makan dan minum terbuat dari emas atau bahkan campuran emas. Menyerupai emas. Kalau menyerupai beda. Cuma warna Misalkan kuningan misalkan, tapi mirip emas itu beda lagi. Disepuh emas. Disepuh sama nggak boleh. Kalau yang makan yang ada emas-emasnya gitu, Mas Selamat. bukan kan ada yang Iya. ininya ada dari emas gitu. Oh, jangankan makan dari emas, wadahnya saja nggak boleh. Kemudian nambul emas. Kan suka ada kan restoran-restoran yang gitu. Ya, itu nggak ada. Itu adalah budaya orang kafir. Nggak boleh, kita nggak boleh. Gigi emas kalau emang darurat sah-sah saja. Kalau darurat ya. Tapi kalau ada bahan lain sebaiknya mending bahan lain. Mas bukan Mas Tejo. Bukan Mas Tejo, ini Masnyaan, Mas benerannya. Muttafaq alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis tersebut. Pertama, an-nahyu anil akli wasyurbi fi aniyati dzahab wal fiddah wasihafihima. Larangan makan minum di gelas atau piring terbuat dari emas dan perak. Larangan makan minum dari piring dan gelas yang terbuat dari bahan emas dan perak. Larangan lalu koma dan hukumnya haram. Dan hukumnya haram. Kenapa Bu? Karena larangan itu ada yang makruh, ada yang haram. Larangan itu ada dua. Ada larangan untuk makruh, ada larangan untuk haram. Nah yang ini mah larangan untuk haram. Karena langsung diancam dengan akhirat. Barang siapa yang memakannya di dunia atau memakainya di dunia, dia tidak akan memakan dan memakainya di akhirat. Berarti itu haram. Kalau haram yang makruh itu seperti ini. Janganlah kalian kencing sambil berdiri bagi laki-laki. Tetapi ada keterangan bahwa Nabi pernah terlihat di suatu hutan, di suatu tempat terpencil itu minta air untuk bersuci dan beliau itu berdiri buang airnya. Maka larangan tersebut tidak jadi larangan haram tapi makruh. Kalau darurat ataupun kondisi tertentu bisa dipakai, tapi itu makruh kalau kondisi biasa. Contoh lagi ada larangan la yasrobanna ahadukum qaiman, tidak boleh seseorang minum sambil berdiri. Tapi Nabi dan Ali bin Abi Thalib pernah terlihat minum sambil berdiri. Maka larangan minum sambil berdiri itu larangan makruh saja. Tidak sampai haram. Minum berdiri boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan minum berdiri, ya lebih baik duduk gitu ya. Nah kalau yang emas perak ini mah larangannya bukan larangan makruh tapi larangan haram. Baik, poin kedua, hukum tersebut di atas ya, hakun fir rijali wan nisa. Ya, annal hukmu 'amun fi haqqir rijali wan nisa. Hukum tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun perempuan diizinkan memakai cincin emas atau perak, perhiasan emas atau perak, meskipun diizinkan, tapi tidak boleh emas peraknya itu digunakan untuk makan dan minum. Haram hukumnya. Laki-laki atau perempuan. Maksudnya apa? Gelas ya, gelas emas itu Bukan nggak emas boleh. yang dipakai. Bukan. Makanya saya katakan meskipun perempuan dibolehkan pakai emas, tapi untuk minum dan makan mah tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, campuran atau murni. Tidak boleh. Ya. Kalau perhiasan mah boleh campuran. Emasnya misalkan dengan 10%, tapi yeuna nanti besina 80%, itu boleh. Ya, saya katakan
perhiasan wanita terbuat dari emas itu boleh dan halal. Tetapi yang tidak boleh itu menggunakan emas dalam tempat peralatan makan dan minum, kan begitu. Nah, Tempat tidur Ustaz. ya. Orang-orang Sama. kerajaan sana kan Sama, makan digunakan untuk tidur sama, digunakan lapis mobil juga sama, rumah juga sama. Tetapi larangan minum dan makan lebih keras. Kenapa saya katakan selain peralatan makan minum juga nggak boleh? Karena ilah itu apa ya? Karena sebab hukum dari pengharaman itu adalah apa di sini? Man an likasri qulubil fuqara wal masakin. Karena demi mencegah hati orang miskin itu lebur dan hancur melihat orang makan di tempat emas dan di piring emas. Apa tadi? Kesenjangan sosial. Masjid ada kubah emasnya gimana? Sama, Nggak boleh? sama orang miskin nggak bisa makan, lalu kubah di emas-emasin. di Masjid Nabawi. Sama. Kalau lihat hadis ini konteksnya, ilat sebab hukumnya karena orang miskin merasa Rendah diri. Tidak punya. senjang, tidak punya ya. Sementara emas dipakai untuk Kubah masjid. pamer-pamer dan kubah-kubah. Lagipun di zaman Rasul nggak ada emas pakai masjid. Ya, kita tidak ada kewajiban untuk mempermasalahkan melarang itu gitu. Tetapi kalau alasannya emas itu dilarang untuk piring dan gelas wadah itu ya, untuk untuk makan minum, alasannya untuk menjaga perasaan orang miskin. Pertanyaannya menjadi begini, apakah emas yang dipakai di rumah, di dinding, di mobil, di lantai, bahkan di masjid menyakiti kaum miskin atau tidak? Rasa-rasanya sih kalau untuk masjid mah sepertinya tidak. Artinya walaupun emas dipakai untuk masjid di Nabawi bahkan atau di dindingnya, sepertinya orang miskin nggak akan berpikir, aduh itu emas lebar banget ya, dipakai di situ, saya mah pengen banget punya emas untuk dijual dipakai makan uangnya kan. Jadi keumuman hadis ini melarang umat Islam hidup bermewah-mewahan dalam hal apapun, baik ibadah maupun muamalah maupun keseharian. Itu pesannya dari Nabi SAW. Pesannya seperti itu. Adapun ada kebijakan negara atau orang kaya yang menggunakan emas untuk lapis itu iya, wallahu alam bisawab. Kalau lihat keumuman hadis ini nampaknya kena juga. Apa pesannya? Pesannya itu adalah emas yang harusnya dapat mengcover kemiskinan orang-orang duafa malah dipakai untuk bermegah-megahan dalam apapun. Saya bilang dalam apapun. Di London ada mobil dilapis emas seluruhnya, ternyata yang punya orang Arab. Jadi ada mobil yang menjadi pusat perhatian. Setelah dicek nomor platnya itu, ada yang ngecek itu di sistem komputer begitu, ternyata yang punyanya itu adalah anak salah satu sultan dari Arab, dari Dubai kan begitu. Ada lagi yang rumahnya dilapis emas. Nah, makanya untuk masjid dan sarana umum seperti Tugu Monas ya, seperti masjid, nampaknya sih orang miskin tidak terusik melihatnya. Karena bukan individu. Betul. Karena bukan individu. Jadi itu titik bedanya. Jadi kalau emas yang buat masjid dan buat tugu sepertinya tidak masuk larangan ini. Karena apa? Karena semua orang mau kaya mau miskin tidak akan mempermasalahkan emas itu sebagai kesenjangan. Atau bukan milik pribadi bahasa kerennya itu. Itu milik umum. Dia pun punya andil memiliki emas tersebut. Tugu Monas kita rakyat di Bandung punya mungkin 1.000-2.000 perak mah kepemilikan dari emas itu. Ya kan? Sama-sama memiliki. Jadi pada intinya mah yang dilarang oleh Nabi itu adalah emas yang digunakan untuk makan dan minum. Larangannya jelas dan hukumnya juga sudah jelas. Kalau diperlebar nanti istihadnya menjadi istihad yang perlu diperdalam lagi ya.
seperti emas untuk jarum kesehatan dan sebagainya, itu hukumnya perlu di kacamata ya dan lain sebagainya. Kita baca sampai selesai dulu deh. Poin nomor 3. Larangan penggunaan tersebut mencakup seluruh kebutuhan. Larangan penggunaan tersebut, emas perak maksudnya ya, itu mencakup li ayyi manfaatin, untuk keperluan apapun yang hubungannya dengan wawadahan. Illa man adina fihi mimma sayati bayanun insyaallah, kecuali yang dikecualikan gitu. Penggunaan emas termasuk makan dan minum ya, dan lain-lainnya itu masuk kepada hukum hadis ini, kecuali yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Contohnya emas punya ibu-ibu untuk perhiasan, itu boleh. Kacamata boleh. Kenapa? Karena dari zaman dulu istri-istri Nabi juga pakai emas. Ketika Nabi melihat istri beliau Zainab emasnya rencem, Nabi menegur, "Hai Zainab," bahasanya begini, "Hal adaita zakatah, apakah kau sudah tunaikan zakatnya?" Gitu. Ini juga pertanyaan baru, apakah perhiasan emas ada zakatnya atau tidak? Ada setelah 85. Nah, ada 2 hadis Ibu. Hadis yang pertama, la zakata fi huli, tidak ada zakat pada perhiasan. Kan? Tapi di hadis Zainab tadi, Nabi bertanya ke Zainab, sudahkah kau tunaikan zakatnya? Kesimpulannya, perhiasan itu kalau dipakai untuk perhiasan dasar tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah perhiasannya berganda atau ditumpuk atau dikoleksi, itu ada zakatnya. Anu nempel di ibu-ibu sehari-hari tidak dizakati. Tapi anu disimpen di laci kena zakatnya. Kalau yang biasa seawak-awaknya tukang daging biasanya. Kemana-mana tuh cering. Kemudian pas ditekan daging, kok kencering. Saya lihat langsung tanpa minjem mata, minjem telinga di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya. Walaupun itu misalnya perhiasannya itu lebih dari 83 gram, kalau dipakai tidak Kalau ada. dipakai tidak ada, karena la zakata fi hulihi. Tapi itu kan kena larangan berlebihan juga. Tidak boleh berlebihan. Nah, tapi kalau emasnya itu lebih dari perhiasan biasa, patokannya perhiasan wajar ya. Itu pun kalau dizakati itu misalnya kita punya nih, dizakatinya sekali aja atau tiap tahun? Tiap tahun. Tiap tahun ya. Tiap kali nisabnya itu nyampe. Tiap Gitu. nisabnya kena. Jadi kalau di rumah itu ada emas selain yang dipakai sehari-hari, nilainya 85 gram emas murni ya hitungannya, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. 85 gram itu berapa juta sekarang? Anggap aja juta, 85 juta. 85 juta kalau emasnya sejuta. Sekarang 2 juta. Sekarang 1,7 ya. Anggap saja 90 juta lah ya. Kalau di rumah kita ada emas nilainya 85 gram atau setara dengan itu uangnya, misalkan dizakati 2,5% tiap tahun. Maksudnya tahunnya tahun Hijriyah, namanya haul. Maka zakat itu syaratnya nyampe nisabnya dan sempurna haulnya. Tidak ada zakat tanpa haul. Tidak ada zakat tanpa nisab. Ya. Enggak, setiap tahun. Setiap tahun. Nisab itu hitungannya haul. Kalau nyampe haul, idza halal haulu, nyampe haul wajib ditunaikan. Haul itu tahun kan ya? Haul itu tahun Hijriah. Terus kan kalau emas kurang dari 85 gram
Tidak ada zakatnya. Misalnya 84 Tidak ada zakatnya. 84,5 tidak ada. Ya. 90 gram itu bukan selisihnya yang dizakati, tapi semuanya. Pokoknya melebihi 85. Ada orang berpendapat kalau kita punya 100 gram emas di rumah tidak dipakai, ada yang beranggapan zakatnya itu nisab 85 sampai ke 100 berapa? 15. Dia menjakatnya 2,5% dan 15 gram itu salah. Kayak jaket Kalau penghasilan. pulus misalnya yang 85 Yang benar itu adalah semuanya. seadanya emas itu. Berarti dari 90 gram itu keluarkan 2,5%-nya. Apalagi kalau 1 on ya Pak ya. 1 on itu berapa? 100 gram. Ya, berarti kena itu. Kalau zakat perniagaan itu kan keuntungan setahun haul setelah dikurangi bayar hutang yang terbayar bulan itu, kemudian sudah bayar pegawai dan karyawan termasuk THR-nya semuanya, termasuk juga kebutuhan lain-lain, bayar pajak segala macam, ada sisanya keuntungan dan sebagainya 85 gram emas nilainya atau 90 jutaan lah, tunaikan 2,5%-nya. Itu pun wajib syaratnya kalau masuk haul. Kalau ada zakat dibayar sebelum haul, jatuhnya sedekah. Berpahala. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya nanti kalau tahun hijriahnya datang lagi, dihitung lagi gitu. Karena tiap tahun kayak zakat fitrah gitu Ya. kan ya. Kalau ada orang zakat sebelum waktunya, kata para ulama itu bagaikan sholat maghrib can masuk waktu. Menang pahala sunnah. Sedekah sholat namanya. Tapi nanti kayak perung maghrib datang, wajib sholat lagi. Karena maghrib yang pertama tidak sah. Gitu. Tapi tidak dosa, hanya nilainya jadi nah jadi sedekah. Bang, misalkan kalau ada orang kita ngutangin ke orang udah bayar sekian ratus juta misalkan. Itu pertama kali kita terima itu harus zakat atau Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada zakat penjualan, pembelian, tidak ada zakat warisan, tidak ada zakat apalagi orang bayar hutang, tidak ada zakat juga orang memberi hutang, tidak ada. Zakat itu adalah harta khusus yang diatur secara khusus, harus nisab, harus haul. Jadi tahun depan gitu ya. Tahun depan. Kalau sekarang kita punya uang hasil orang bayar hutang 100 juta. Tunggu dulu Bu, sabar, jangan zakat dulu, sabar, tunggu. Ada waktunya nanti pas haul gitu. Tapi kalau misal kita udah terlanjur kasih Ya sedekah. bisa diulangi kalau misalkan Kalau nanti haul nyampe lagi, bayar lagi 2,5% Bu. Kalau nanti haul bayar 1,5%. kalau ada yang orang misalnya ke kita ya, misalkan sudah lama banget. Nah nanti kalau bayarnya pernah dengar Ustadz dia bilang nanti kalau bayarnya kita boleh diinikan dengan harga emas pada saat dia minjam. Pada saat penghitungan nisabnya, Ya. kalau di hari itu dia tidak mendapatkan nisabnya, tidak usah zakat, tidak wajib maksudnya. Enggak, maksudnya gini, misalkan tahun 2000 lah. 2000 ya. Kita meminjamkan uang. Nah, belum bayar terus. Baru bisa misalkan sekarang. Kan harga emas waktu itu beda dengan sekarang. Ya. Nah, kalau kita menginikan harga hutangnya diinikan dengan harga emas sekarang, itu boleh nggak? Kan tidak ada zakat hutang. Bukan. Bukan. Ini mah Jadi bayarnya tadi misalnya kan tahun 2000 mah misalkan tahun 2000 mah uang segitu tuh bisa buat